Ternyata apa yang dikatakan sekretaris Han benar. Apa dia itu jenayah? Bahkan bisa menebak kejadian dengan tepat seperti ini. Hari ini Dani yang mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Saat diangkat ternyata itu suara Helena. Gadis itu bertanya ramah dan bicara dengan sangat manis. Sampai keluarlah kata-kata, "Bisakah kita bertemu? Bagaimana kalau minum kopi?" Kenapa aku sampai mengancam mau menciumi segala sih? Kalau ternyata Helena akan menghubungiku duluan. Dania menundukkan kepalanya, berusaha menutup urat malunya yang bermunculan. Di depannya Helena dengan sangat anggun dan elegan duduk. Rambutnya yang terurai hitam jatuh dengan sempurna di bahunya. Bibir ranum itu tersenyum saat pelayan mengantarkan segelas kopi untuknya dan segelas jus mangga pada Dania. Dia menganggukkan kepala dan tersenyum. Bahkan Dania tersihir juga dengan kecantikan wanita ini. Kenapa ini? Helena menyentuh tangan Dania, menggenggamnya erat, seperti memberikan persahabatan. Yang Dania sendiri tahu pasti tujuannya adalah untuk membuatnya dekat dengan Tuan Saga. Tapi dia tidak mau berpikir buruk. Toh memang itu yang diharapkan dari persahabatan ini. Sejujurnya dia pun punya niat terselubung. Dania, maafkan aku. Aku pasti membuatmu tidak nyaman ya. Helena menepuk punggung tangan Dania lembut. Tidak Nona. Merasa canggung karena dia sebenarnya tidak seakrab ini kan. Panggil aja aku Helena. Masih lembut menepuk punggung tangan Dania. Baiklah Helen. Karena merasa tidak nyaman, dia melepaskan tangan Helena secara natural. Gadis di depannya juga sepertinya tidak menyadari. Nah, begitu kan lebih baik. Dania merasa bingung sendiri sekarang. Dia ingin sekali membantu, tapi percakapannya dengan Han kemarin benar-benar membuatnya goyah. Dia bimbang, yang awalnya setegar karang dan semangat sekuat pendaki Himalaya, sekarang dia seperti berpikir, apa benar rencana yang udah ia buat ini benar adanya? Sekretaris Han bahkan bisa meraba apa yang aku pikirkan. Dia tidak melaporkan aku kan? Tapi tidak mungkin dia melaporkan. Memang dia punya bukti apa? Ini kan hanya sekadar rencana di kepala aku. Dania, apa kamu tahu kenapa Saga memilihmu untuk menjadi istrinya? Helena membuka percakapan. Ada senyum tipis di bibirnya saat ia menyeruput kopi di gelasnya yang tidak disadari Dania. Tentu saja saya tahu. Aku adalah gadis penebus hutang orang tua aku. Dia memilihku karena apa ya? Karena aku jelek dan kampungan? Mungkin aku seperti mainan unik yang bisa menghiburnya. Syukurlah kalau kamu udah tahu. Kamu pasti sangat terluka kan? Maafkan aku ya, ini semua salahku. Kenapa? Ya, aku memang terluka sih. Tapi kan kamu tidak perlu bersimpati kepada aku. Ini kan tidak ada hubungannya denganmu. Saga memilihmu karena kamu bukan tipe wanita yang disukainya. Dia hanya ingin membuatku marah dan cemburu. Itu adalah pembalasan karena aku meninggalkannya 2 tahun lalu tanpa izin. Dania mencengkeram jemarinya di bawah meja. Dia menundukkan kepala menyedot jus mangga tanpa menyentuh gelasnya. Suara saat ia menyedot jus terdengar jelas. Jadi ini alasan kenapa aku yang dipilih. Karena aku jelek dan berambut bergelombang, berbeda dengan wanita yang dia sukai. Aku berpenampilan kampungan, berbeda dengan Helen yang modis dan jelita. Jadi karena ini, kenapa dadaku berdenyut ya? Soal Dania. Ayolah Dania, kamu kan tahu kalau Tuan Saga memang tidak mencintaimu. Perusahaan ayah hanyalah alasan, karena alasan utamanya adalah aku, karena aku bukan tipenya, karena aku bisa membuat kekasihnya yang lari cemburu. Bagaimana gadis jelek dan kampungan itu bisa menggantikan aku? Begitu pasti yang dipikirkan Helena. Kenapa hatiku sakit ya kalau alasannya seperti ini? Maaf ya Dania, karena aku hidupmu harus menderita. Dania menarik senyum di wajahnya dengan lebar. Helen, bicara apa sih? Saya bahagia kok menjadi istri Tuan Saga. Bagaimanapun saya bisa hidup mewah dan mendapat fasilitas premium. Tuan Saga bahkan membelikan saya mobil. Dania menunjuk area parkir dengan jarinya, masih terdengar tawa di bibirnya. Saya suka uang. Menyedihkan sekali aku. Benar, dia memberikanmu uang ya. Tapi sampai kapanpun Saga tidak akan pernah memberikan hatinya padamu.
karena dia tidak mencintaimu. Kenapa mengucapkan kalimat ini? Bukankah ini jahat sekali? Walaupun aku tahu ini, tapi kenapa kamu membeberkan fakta-fakta ini supaya aku cukup tahu diri dan tidak berharap lebih? Seperti sebuah penegasan, jangan bermimpi mendapatkan hal lain selain uang. Apa Helen masih mencintai Tuan Saga? Tentu saja, jawabnya cepat. Lalu kenapa 2 tahun lalu Anda pergi? Bukankah Anda orang yang paling tahu bagaimana trauma Tuan Saga karena kehilangan seseorang yang dia cintai? Selain Anda membuat luka baru, tapi Anda juga membuka luka lama yang sedikit demi sedikit diobati, kan? Maaf Helen, aku hanya ingin membalas kata-kata jahatmu, karena ternyata kamu bukan gadis lembut, bak malaikat seperti wajahmu. Rasanya puas juga, pasti kalau membuatmu tidak bisa berkata-kata. Itu karena kebodohanku, kebodohan masa laluku. Aku yang belum dewasa, hanya ingin sukses dengan namaku sendiri. Aku benar-benar menyesalinya. Untung kamu mengakuinya. Kalau tidak, aku akan jadi semakin ingin menjela. Apa Helen sudah pernah mencoba memohon pada Tuan Saga? Helena menganggukkan kepala dalam sambil menyeka air matanya. Sampai pada titik apa? Dania bertanya lagi. Maksudnya, apa Anda sampai berlutut dan memohon dengan berurai air mata padanya? Apa aku udah gila? Bagaimana aku bisa melakukannya apalagi di depan sekretaris sialan yang tidak pernah lepas dari sampingnya itu? Aku masih punya harga diri yang harus dijaga. Aku tidak punya harga diri yang harus kujaga di depan Tuan Saga atau sekretarisan. Dania menjawab seperti paham apa yang dipikirkan Helena. Anda benar, aku tidak mendapatkan cinta dari Tuan Saga. Karena itu berusahalah Helena. Berusahalah merebut Tuan Saga kembali. Aku tidak akan memeluknya di tanganku, karena aku tidak punya hak untuk itu. Tuan Saga akan kembali kepadamu kalau dia menginginkannya. Jadi kejarlah dia dengan seluruh tenaga yang bisa kamu pakai. Dania menghela napas dalam. Kalau dia udah menerima Helen, perceraian kami pasti tidak akan bisa dihindari. Begitulah akhirnya. Dania mengatakan apa yang harus ia katakan. Dia udah membuka setitik jalan. Selanjutnya semua tergantung bagaimana Helena memanfaatkan kesempatan dan juga peluang. Perang. Gelas kaca itu pecah, terburai menjadi serpihan kecil. Berhamburan kemana-mana, masuk di kolong meja, berjajar di dekat tembok, tepatnya terhantam tadi. Laki-laki yang diutus Han mengawasi pergerakan Dania berdiri tepat di mana gelas kaca itu melayang. Tangannya bergetar, tapi dia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Mengirimnya adalah hal yang tepat. Han sudah memperkirakan semua ini, karena pasti tidak semudah itu Helena akan menyerah. Setelah rekaman percakapan itu selesai, darah di tubuh Saga seperti mendidih. Lava kemarahan meluap di sekujur tubuhnya. Dia membuang semua benda yang ada di mejanya, berjatuhan begitu saja, sementara Han masih berdiri di sampingnya. Aku benar-benar udah terlalu baik kepadanya. Apa cuma aku yang merasa hubungan kami akhir-akhir ini udah berjalan lebih manusiawi? Tapi kenapa hanya aku yang merasa seperti itu? Lihat ya, bagaimana dia bisa melepaskanku dengan begitu mudahnya? Bercerai? Jangan mimpi. Sampai mati pun, kau tidak akan bisa bergerak selangkah pun dari sisiku. Han, ya Tuan Muda, apa Anda mau saya mengurus Nona Helena? Tahu apa yang harus dia lakukan? Itulah sekretarisan. Terserah. Aku menyuruhmu memohon dan mengakui kesalahanmu dengan benar, tapi kamu malah mengambil langkah sulit ini. Apa yang dilakukan Dania setelah ini? Kembali ke masalah Dania. Nona Muda kembali ke ruko. Setelah itu tidak keluar lagi sampai saya datang kemari. Keluarlah, kau udah bekerja dengan baik. Han berikan bonus kepadanya. Baik Tuan Muda. Han menyusul pengawal yang udah mengawasi Dania seharian ini keluar dari ruangan. Jadi ini yang kamu rasakan ya? Tersiksa di dekatku, padahal aku udah sangat baik kepadamu. Apa otakmu seujung kuku sampai tidak bisa merasakan bahwa aku memperlakukanmu berbeda? Jadi semua sikap baikmu itu cuma acting, palsu. Menyenangkanku hanya untuk menyelamatkan keluargamu?
Sepertinya Sangka sedang mengalami sesuatu peristiwa dan fakta yang mengejutkan. Selama ini dia merasa Dania yang bersikap malu-malu dan membencinya, namun juga menyimpan sedikit debaran hati padanya. Senyum dan sorot mata yang tidak disinkron berhasil membuatnya terhibur, sekaligus membuatnya tidak menyadari bagaimana sebenarnya hati Dania. Tuan muda, Han muncul dengan dua orang yang di belakangnya yang membawa peralatan untuk membersihkan pecahan kaca. Kedua orang itu langsung sigap mengurus pekerjaannya. Lalu Han mendekati Saga. Dia melihat Saga yang tertidur di sofa. Seharusnya Anda memakai bantal. Kepala Anda akan sakit kalau begini. Han mengangkat kepala Saga seperti ibu yang memindahkan kepala anaknya. Kenapa Tuan Muda harus menahan diri seperti ini? Saga bergumam menyentuh kepalanya. Apa maksudmu? Saga masih memejamkan matanya. Bukankah Nona Dania itu istri sah Anda? Lalu, dia memang istriku. Anda tidak perlu menahan diri seperti ini. Terlepas pernikahan ini terlaksana karena ada suatu alasan, yang penting kan hati Anda sekarang. Bukankah Tuan Muda udah menandatangani kontrak yang hanya bisa dibatalkan oleh Anda sendiri? Nona Dania udah terikat hidup dan mati dengan Anda. Han udah duduk di sofa di samping Saga. Saga terdiam, mengurai penjelasan Han. Saga teringat kata-katanya saat awal pernikahannya. Jangan mimpi untuk mendapatkan cinta atau belas kasihku. Kamu tahu kan, kenapa kamu kunikahi? Aku hanya perlu seorang pelayan. Jadi lakukan semua kewajibanmu. Itu udah cukup membayar semua hutang keluargamu. Baik Tuan. Gadis itu masih tersenyum seperti tidak menghadapi sesuatu yang berbahaya. Saya akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Anda pada keluarga saya. Dia sudah terikat pada aku dengan tali bernama keluarga. Itu kan di pintu membuat Han bangun dari duduk. Saat dibukanya, salah satu stafnya sedang berdiri dengan hormat. Tuan, Dr. Harun udah menunggu. Persilakan dia masuk. Baik Tuan. Setelah melakukan General check-up, Dr. Harun membereskan peralatannya. Dia melirik Han sambil angkat bahu meminta penjelasan. Ada apa dengan tuanmu? Begitu sorot matanya. Tapi Han tidak bergeming. Kenapa? Apa ini masalah Helen? Jelas-jelas tidak ada yang aneh dengan kondisi tubuhmu. Hei, kenapa selalu menghubungkan dengan Ele? Memang aku gak boleh move on apa? Menggeram kesal, Harun yang terkejut dengan kalimat Saga. Dari mana kata-kata move on itu? Membuatku merinding. Saga, kenapa denganmu? Dulu waktu jatuh cinta dengan Helen, kamu seperti bocah yang baru jatuh cinta seumur hidup. Saat dia pergi, udah seperti orang gila yang ingin menghancurkan dunia. Sekarang saat dia kembali, kamu jadi menakutkan begini. Bahkan tahu istilah move on segala. Menggelengkan kepala kuat-kuat sambil meletakkan tas di dekat tempat duduknya. Aku akan melepaskan Ele. Suara Saga terdengar lirih namun penuh keyakinan. Apa? Mendengar kalimat Saga, sorot matanya sekarang benar-benar khawatir. Dia minta jawaban Han. Ada apa dengan tuanmu ini? Tuan muda mulai menyukai wanita lain. Jawaban Han seperti hujanan anak panah yang melesat ke dadanya. Tidak mungkin kan? Hei, kalian sedang main-main kan? Saga jatuh cinta. Bangun dari kursi dan mencengkram lengan Han. Siapa dia? Jangan bertele-tele. Harun tahu bagaimana sifat Saga. Dia tidak semudah itu untuk membalikan hatinya. Apalagi urusan cinta. 2 tahun berpacaran dengan Helena, 2 tahun ditinggalkan. Selain Han, dialah yang paling tahu bagaimana orang ini berubah wujud dan hatinya. Nona Dania? Dania? Siapa dia? Berusaha mengingat nama-nama anak konglomerat atau selebriti yang sedang populer akhir-akhir ini. Nihil sepertinya tidak ada nama sekampungan itu di dunia pergaulannya. Istri tuan muda. Lagi-lagi jawaban Han menggoncang dunia Harun. Apa? Wanita yang dia temui saat Saga memanggilnya tempo hari? Hei, jangan bercanda Han. Mau kuhajar kamu? Dia kan jelas-jelas jauh dari selera Saga. Malah Harun yang jadinya marah karena merasa dipermainkan. Han, bawa berdebah gila ini pergi. Membuat kepalaku pusing dengan ocehannya. Harun tidak mendengarkan. Dia malah mendekati Saga, menggeser kaki laki-laki yang masih terbaring itu. Benar yang dibicarakan Han. Apa? Dania?
Berteriak kesal, memang siapa lagi? Kita kan sedang membicarakan Dania, yang katanya wanita yang kamu sukai. Harun sudah geram. Dia tidak menyukaiku. Apa? Memang ada perempuan yang tidak menyukaimu? Aku jadi ingin mencium tangan kakak ipar yang keren itu. Saga menendang kakinya keras, mengusir Harun agar enyah dari hadapannya. Seret dia keluar, Han. Baik, Tuan Muda. Hei, lepaskan aku, Han. Aku ingin dengar cerita lebih lanjut. Baik-baik, aku keluar. Bawa tasku. Istirahatlah, Saga. Jangan terlalu sedih. Kalau ada perempuan yang tidak menyukaimu, itu artinya kamu memang manusia biasa. Pintu tertutup. Ruangan jadi lenggang. Terdengar Saga mendesah beberapa kali. Tangannya terkepal erat. Dia udah memutuskan perihal Dania. Sementara di luar ruangan, Harun udah tenang. Dia menerima tas yang dibawahan. Apa dia gadis yang baik? Dania, wanita yang dinikahi Saga untuk membalas Helen itu? Dokter Harun melangkah menuju lift. Disusul Han di sampingnya. Sudah berjalan penuh wibawa seperti biasanya. Nona muda, gadis yang baik. Mereka berhenti di depan lift. Saya udah memastikan latar belakangnya. Aku percaya padamu, Han. Urus Helena. Kalau Saga sudah benar-benar melepaskannya. Baik. Pintu lift terbuka. Dokter Harun masuk. Han menundukkan kepalanya hormat sampai pintu lift tertutup.